Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Break Saya Iya. Apa kabar teman-teman yang telah bergabung? Selamat datang di Saya Iya episode ke-27. Kita lihat permintaan. Terus, Bismillah ya. Jangan keulang lagi yang sama aku. Halo Ayu, Halo Kak. Pak nama aku nih, saya tadi bang. Undang Kak Herman di Kak. Iya, Herman. Ini belum bergabung, tapi sudah mau undang. Coba lagi. Oke, Kak Herman, tapi tak terima undangannya dulu. Hmm, undangan. Apa jaringannya? Oh, sudah ada. undangan sarawat. Bismillah. Kenapa Kak Herman tidak dapat bergabung? Ada nih. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Belum kabar dimulai Kak, Kak? kita Alhamdulillah. Firmani cerita Kak. Enggak yang kita Firmani cerita kan? Ya, Manis cerita. Ini yang ada, bergabung. ada, ada, ada bergabung. Pertanyaan awalnya dulu istrinya mana cari. Ada bergabung, Perang ada kabar bergabung. dulu. Oke, terima kasih semua. Banyak nih bergabung kakak-kakak. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan nonton saya iya dari awal. Hari ini Break alhamdulillah sudah episode ke-27. Jadi untuk teman-teman yang baru nonton, Break ini merupakan salah satu konten saya iya di mana kami tim CIA akan mewawancarai mengenai penelitian langsung dari penelitinya gitu. Dan hari ini kita mau menggali ilmunya Kak Herman mengenai skripsinya kemarin nih Kak. Iya, Berasa ujian skripsi gak kurasa nanti ini. iya kalau Kasmar pasti yang skripsi orang. Itu aku bilang kemarin pas aku lihat hostnya Asmar, berasa ujian skripsi kak lagi ini. Iya, sebelumnya boleh Kak Herman memperkenalkan diri dulu untuk teman-teman. Eh, Oke, untuk teman-teman SEIA semua, saya Herman Malik, saya alumni psikologi angkatan 2012. Saya selesai di tahun 2017, wisuda Agustus. Berarti 5 tahun begitu Kidi Kak? Ya, 4 tahun 11 bulan. Iya, standar orang di psikologi lah lulusnya Ya, cepatnya itu. masih Kalau masih kudapat semua jikanya ini. iya, Asmara semi kudapat. Masih kudapat iya, semua jikanya ini. iya. Yang sebelum-sebelumnya itu pembicara-pembicara sebelumnya 2018 Anda ada bisa kenal kuliah. Anak 18, anak 17. Kan lulus kipas masuk 17 Kak Agustus. Iya, sempat ku dapat penerimaan tapi tidak ada yang ku kenal kayaknya. Terus Kak, bagaimana aktivitas Kak sekarang? Sehari-hari sibuk tak? Sibuk apa Kalau Ki ini? kalau sekarang di itu jadi sibuk pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum, pendampingan terhadap narapidana di lapas rutan. Ya itu juga sebagai tiap hari sambil urus 2 ekor anak. Oh, Kak Asman ada mau kita tanya pertanyaan pembuka dulu? SMK lah Kak tadi. Ya itu kasih enggak tahu deh, langsung nggak tidur tadi pas saya kalah 2-1 tidur mah deh. Ya silakan Terus Ayu. Kak, iya?
Dilanjut, dilanjut. Oh, lanjut. Ini Kak, mengenai kalau kita tuh pertanyaan pembukanya sih iya pasti bertanya dulu orang, apalagi kalau narasumbernya itu kakak laki-laki begitu ya. Kak, ada kita mute dulu. Oh, ternyata Kasmar. Apalagi kalau kakak psikologi laki-laki ditanya pasti kenapa akhirnya memilih psikologi di awal? Apakah sengaja Ki mau jadi minoritas? Eh, kalau ditanya kenapa psikologi, sebenarnya kesasar Kak. Oh, Kesasar Kak. Masuk psikologi, awalnya mau masuk di olahraganya UNM, tapi tidak tahu kenapa bisa kesasar ke psikologi. Eh, itu pun masuk psikologi gara-gara salah klik pilihan fakultas waktu pemilihan jurusan. Ya pas pendaftaran salah klik. Maunya pilihan pertama di klik BK, kenapa yang terklik psikologi? Dan saya tahu psikologi pada saat pengumuman lulus di psikologi. Nah, aku lihat lembaran tesku, ternyata psikologi yang kupilih waktunya pemilihan jurusan, pemilihan fakultas, bukan BK. Kan orang bilang, kasih pertama pilihanmu yang tinggi passing grade-nya di UNM. Katanya orang BK paling tinggi. Ayo BK paling tinggi. Ternyata psikologi yang terklik. Pas pengumuman, ya lulus di psikologi. Pilihan kedua olahraga, pilihan ketiga teknik pertanian. Tapi ya, rezekinya di psikologi. jadi Nggak tahu saya juga kenapa. Semester 3, perkara salah klik bisa aja salah memilih. iya. Semester 3 mau pindah, tapi sudah nyaman di psikologi gara-gara ya ada wadahnya olahraga di psikologi yang kasih nyaman. Oh, itu mi juga alasan tak jadi praketua di Kak, ketua Sespor. Ya, 2015. 14-15. Selama di psikologi Kak, apa saja aktivitas tak selain kuliah? Saya sport, Futsal. Iya, saya sport futsal. saya sport saja Iya, saya sport saja. karena Gabung itu di FS. sebenarnya jurusan mau. Gabung di FSC juga semester Oh, awal, FSC semester juga. 1 2 3. Nanti semester 4 5 baru fokus saya sport. Berarti bisa dibilang nggak masuk di e-sport karena keinginannya masuk olahraga gagal e-sport. Ya, saya Salah satu kedua. karena enggak bisa masuk ke olahraga, makanya pilih olahraganya psikologi. Dan sebenarnya penelitianku juga kemarin itu mau penelitian tentang sport psikologi, tapi terkendala literatur, terkendala yaitu bahan untuk menulis ya larinya ke narapidana. Padahal yang disetujui sama biro skripsiku itu judulnya sport psikologi tentang lari. Bagaimana efektivitas lari terhadap kondisi magernya masyarakat Makassar yang sedikit-sedikit mau pesan makanan lewat aplikasi online, nggak mau bergerak. Jadi makanya bagaimana efektivitasnya lari, tapi ternyata literaturnya nggak bisa mendukung untuk kulanjut bab 2 bab 3 aku. Jadinya saya disarankan sama pembimbing, sudah ganti judul saja. Ganti judul, dapatnya narapidana wanita, meneliti tentang wanita di narapidana. Tidak tak ujung-ujungnya kerjanya narapidana juga dijaga. Jadi kayaknya ini baku sambung-sambungnya memang semua ini kehidupan, kurasa. Tapi Kak bagus dulu tadi yang awal itu cuma literaturnya saja kendalanya. Ya, literaturnya. Tidak ada solusi Kak, kasih eksperimen ki kuali Kak enggak? Tidak belum bisa difokuskan secara belum dapat ke itu hari tentang larinya, definisi lari secara spesifik diminta sama pembimbing. Banyak literatur dari luar, tapi itu hari masih berbayar. Literaturnya dari Australia ada, dari jurnal-jurnal Australia itu masih ada yang berbayar. Nggak tahu sekarang bagaimana ketersediaan literatur yang ada sekarang. Kan dulu kan masih susah kita dapat. Nggak tahu sekarang bagaimana. Kok teman-teman mungkin ada yang berminat ke sport psikologi bisa. Ya, padahal itu cita-cita kemarin sport psikologi mau teliti tentang olahraga, tapi nggak sanggup. Kayaknya ada yang ambil gitu kayaknya, tapi nggak tahu siapa. Oh, ada yang Ini yang teliti komentar, akhirnya. Kayaknya. ini yang komentar nggak pun juga atau hacker kayaknya. Kenapa Kasmar? Sekali. Penduduk apa sama Kak Angga. Iya. Terus Kak, kenapa bisa jauh sekali
perbedaannya ini Iya. variabel Ki ambil di awal sampai ke narapidana? Eh, Apa itu kerja Ki dulu baru skripsi? tidak, Anda. itu malam pas disuruh ganti judul sama pembimbing, dia bilang cari judul yang bisa kau dapat literaturnya dengan cepat atau dapat yang mudah kau dapat literaturnya. Saya searching sambil tukar pikiran sama teman-teman. Dia bilang teman tuh ada teman angkatanku Icang, dia bilang coba aku teliti tentang narapidana, kayaknya bagus itu. Tapi jangan narapidana laki-laki karena sudah banyak yang teliti, coba aku teliti narapidana wanita. Nah, makanya tertarik ke makanya di skripsiku tuh pertanyaan pertamanya kenapa wanita itu melakukan tindak pidana. Padahal kan kalau mau dibilang laki-laki kan kontratnya lemah, lembut, penyayang, apa tuh. Tapi kenapa bisa melakukan tindak pidana? Nah itu yang jadi kunciku untuk bisa kayaknya enak ini diteliti tentang narapidana wanita ya. Makanya aku coba mencari apa variabel yang bisa kuambil untuk teliti tentang narapidana wanita. Akhirnya dapat itu ini yang kita bahas malam ini, rencana penerimaan diri sama penyesuaian diri. Iya. Artinya berangkat dari obrolan tidak, obrolan teman tak dari Kak Icang. Tidak ada sebelumnya kita pernah connect atau ada kegiatan dengan Tidak ada lapas atau juga, apa. cuma itu malam kayak apa kayak frustasi cuma juga cari literaturku. Oma 1 tahun ini berkutat dengan judul saja sama bab 1 saja hampir 1 tahun, bolak-balik biro di ACC lagi, tapi tidak lagi ke bab 2. Akhirnya cerita-cerita bersama teman-temanku apa bagus ku ambil judul ambil tentang narapidana. Kita selesaikan ini nggak berapa lama? Ya, Kita selesaikan ini berapa lama? skripsi itu selesai dari bulan 12, saya ganti judul bulan 12, masuk ke bab 1, 2, 3 tuh sampai bulan 2. Bulan 3, 4 kalau enggak salah itu saya proposal, 5, 6, 7 penelitian sama hasil itu. Ih, berarti Kak termasuk cepat Ki di 1 semester begitu? Iya, karena kubur memang itu selesai di situ 6, hampir 7 bulan juga kerja. Karena capek mak 1 tahun. Oh. Kukira toh Kak kayak kan ada juga kakak yang kayak Kak Kiki yang kerja Ki dulu Ya, di bagian lapas, terus meneliti juga di lapas. Tidak. Enggak ada hubungannya sama sekali. tidak ada. Saya masuk di Kemenkumham pakai ijazah psikologiku. Oh, Nah, ini Asmar ada muncul Angga. Ini yang tersangkanya dulu yang dorong Kak terus ke sport psikologi tapi tidak bantu Kak. Ini Angga ini. Ini Angga ini yang dulu dorong Kak untuk sport psikologi sampai janjian tulan S2 tapi dia tinggalkan Kak. Ini akhirnya sekarang ya alhamdulillah berhasil Mi. kita kan bacaan tak bilang bahwa perempuan itu kodratnya lemah lembut. Hanya itu jadikan alasan tak kita ambil bahwasanya perempuan itu kan bukan. Tapi di Makassar berlaku kayak itu. Kita kan bisa dibilang di Makassar ini ya walaupun perempuan ada juga kan. Kurang jelas Ki. Iya Kak, kayak agak mendengki. Kita kan baca anta bahwa perempuan itu kodratnya lemah lembut, jaranglah berbuat kedengaran Mi. sehingga jadi tersangka. Tapi di Makassar memang data seperti itu atau gimana? Tidak, data dari jurnal yang secara keseluruhan, secara umum saya ambil itu hari itu yang dia bilang bahwa secara kodrati itu perempuan yang dilahirkan dengan itu lemah lembut, penyayang. Secara umum itu bukan hanya data dari Makassar, tapi saya ambil secara umumnya data kekerasan wanita juga ambil dari datanya statistik tahun 2016 bahwa ternyata ada kejahatan yang dilakukan oleh wanita dengan tindak pidana yang beragam, ada yang tindak pidana ringan, ada yang tindak pidana berat, juga dan itu sudah berlangsung 3 tahun dan itu bertumbuh terus jumlahnya tiap tahun. Makanya kuat juga di situ
Bilang kayak cocok aku ambil untuk perempuan karena bagus. Ternyata ada gym yang perempuan melakukan tindak pidana. Nah, ternyata ada lapasnya memang. Pas masuk di Kemenkumham ada memang lapas khusus perempuan. Kayaknya ada tanya, Ica, Kak boleh tahu lokasi penelitian tak kemarin di mana? Lokasinya di lapas kelas 2A, lapas wanita di Bolangi. Lapas Bolangi. Makassar. Iya, di ya Bolangi gua. Masuk gua kayaknya itu Bolangi sekarang. Sungguh Minasa. Ini tadi Kangga tanya salah satu alasan mau ambil variabel napi perempuan. Mau karena mau nadekati. Kukira serius deh pertanyaan tak kapal teh aja Mika Herman, kenapa ambil perempuan, karena banyak nih yang meneliti tentang kalau laki-laki partisipannya. Iya. Itu juga karena menarik ya perempuan, maksudnya tidak disangka bisa melakukan tindak pidana ya. Dan memang banyak sih perempuan yang melakukan tindak pidana itu, tapi saya untuk sekedar info aja untuk penelitianku ini saya ambil untuk tindak pidana saja, hanya narkotika saja. Jadi di lapas perempuan itu kan banyak, ada tindak pidana pencurian, ada yang tindak pidana perjudian, ada tindak pidana kekerasan, ada juga perlindungan anak yang dia melakukan kekerasan terhadap anaknya. Tapi yang banyak pada saat itu adalah tindak narkotika, dan memang di situ di mana di Bolangi itu hari sepakat sama pembimbing ya ambil spesifik saja narkotika saja, yang pengguna narkotika. Atau itu paling banyak atau itu paling aman Kak? Paling banyak memang. Paling aman diwawancarai. Enggak, paling banyak memang di sana. Nah, dari 188 wanita narapidana wanita pada saat itu, 132-nya terlibat narkotika. Hanya 3 sampai dibuka skripsinya kembali. Iya. Supaya memang banyak. Nah, sekarang saya di Kemenkumham juga di Sulbar khususnya, hampir semua narapidana yang ada di setiap lapas itu rata-rata narapidana narkoba yang menjadi peringkat pertama. Memang banyak. Kak, agak mau Kak lari sedikit. Kalau misalnya di lapas perempuan itu paling berat kejahatan apa yang dilakukan? Pembunuhan ada. Pembunuhan? Ya, entah dia turut serta ataupun menjadi otaknya ataupun menjadi pelaku utama, itu bisa. Itu ada sudah. Kembali ke sudah ada. Ya. Ke tadi narkotika. Kalau sebanyak itu Kak, pengguna narkotika itu alasannya yang paling banyak apa Kak? Kenapa dia sampai akhirnya pakai narkotika? Kalau yang saya dapat itu hari, narkotika dia gunakan memang untuk menghilangkan stresnya, untuk hanya untuk mengurangi beban-beban yang ada, mungkin beban rumah tangga. Tapi sebenarnya penggunaan nafsa itu memicu timbulnya stres baru sebenarnya pada wanita. Apalagi saya konfirmasi. Ya. Berarti alasan tak memilih subjek ini narkotika karena perhitungan lebih banyak dianya. Lebih banyak yang pertama. Oh, enggak yang lain Kak. Yang pertama itu. Yang kedua sebenarnya itu tadi, narkotika itu ketika penggunanya sudah habis, selesai, sudah hilang efeknya, maka timbul stres baru dalam dirinya sebenarnya itu. Apalagi kalau dia sudah tidak dapat barang barunya, apalagi kalau dia ditangkap, timbul masalah baru dalam dirinya. Makanya kenapa aku ambil penerimaan diri. Saya juga bertanya, bagaimana itu perempuan kalau dalam lapas ini nanti? Bagaimana kalau yang punya anak? Bagaimana yang
punya suami, bagaimana yang punya ini, apakah bisa dia kelola semua itu. Nah, makanya stres-stres itu sebenarnya yang muncul, yang menjadi pertanyaan berikutku untuk melanjutkan mengambil penyesuaian diri dan penerimaan diri. Apakah bisa terima dirinya kalau di dalam nih? Saya rasa perempuan lebih banyak perannya dalam rumah tangga. Ketika sudah berumah tangga juga ini, bagaimana dia dengan anaknya, bagaimana dengan suaminya. Pun kalau dia tidak berkeluarga, bagaimana dengan citranya sebagai wanita di luar ketika dia terlibat dalam suatu tindak pidana atau terlibat menjadi narapidana. Nah, itu yang kuambil. Apakah bisa dia terima dirinya ini dengan stigma begitu? Ini variabel Kak, penerimaan diri terhadap penyesuaian diri itu setelah ambil data di lapangan atau dari bacaan dari bacaan jurnal-jurnal tadi? Dari kebanyakan sebenarnya dari bacaan jurnal. Dari jurnal ku baca, terus ambil ke data awal. Ya memang beragam di dalam, ada yang terima dirinya, ada juga yang belum terima dirinya, ada beberapa yang sudah dia range-nya itu 70-30 yang belum menerima dirinya, 30 yang sudah terima dirinya. Berarti masih ada beberapa orang yang belum. Tapi saya lihat dari penelitian sebelumnya, makanya kuambil di periode ini. Ini maksudnya penyesuaian diri di lapas apa penyesuaian diri bagaimana, Kak? Iya, penyesuaian dirinya selama berada dalam lapas. Tujuannya untuk bagaimana dia tetap bisa beradaptasi di lapas? Iya, kan kalau di dalam itu kan dia berinteraksi dengan orang-orang di dalam. Dia juga memulai kehidupan barunya di dalam. Dia juga menyesuaikan dengan aktivitas yang ada di lapas. Mungkin aktivitasnya berbeda yang dia lakukan sebelumnya di rumah. Entah itu dia tidurnya mungkin di rumah pakai kasur lapas, pakai kasur tapi agak tipis. Mungkin makannya di rumah mungkin lebih bisa akhirnya di lapas makan sih, tapi ya begitu. Nah, seperti itu. Kak, kenapa maksudku? Kenapa yang kita teliti tuh penyesuaiannya? Ini di kepala aku tuh Kak, orang yang awam ini tentang lapas. Kenapa kupikir itu lapas adalah tempat bukan efek jerah ya untuk mereka, tapi untuk atau pembinaan mereka. Apa bagaimana? Saya tambah mungkin Kak dari AIS. Saya kan tangkap alasan tak memilih perempuan. Iya. Nah, pertanyaan saya ini lebih duluan pilih penerimaan dirinya, yang tertarik awalnya penerimaan diri kita tertarik, baru ke penyesuaian diri, atau penyesuaian diri yang kita cari kemudian kita kaitkan dengan variabel yang lain. Lebih dulu tertarik untuk menerima tentang napitanya, baru ku cari apa masalahnya, ternyata kemuka penyesuaian diri dan penerimaan diri kayaknya bermasalah karena dia sudah hidup di dalam lapas, berbeda dari luar lapas. Lebih dulu angkat apa yang variabel wanitanya, narapidana wanitanya. Maksudku tuh Kak, untuk apa kini di kepala ku tak itu kupikir lapas itu adalah sebagai tempat efek jerahnya mereka. Jadi kalau berusaha untuk membuat mereka nyaman di situ, tidak apa-apa ketika keluar nanti terus masuk lagi, kan nyaman di situ, tidak apa-apa Ji, kayak gitu ya. Oke, kalau ini ku jawab sebelum Kak meneliti dan setelah Kak kerja sekarang di nanti ku jawab versi Mina. Iya. Pertiku dulu sebelum masih proses mahasiswa, masih proses pengambilan data. Begitu pemikiranku juga. Ini di lapas bagaimana kehidupannya orang di. Jangan-jangan ini dalam narapidana wanita ini stres di dalam, tidak ada bisa kerja. Tidak bisa sehingga berpikirkah jangan sampai lambat penyesuaian dirinya nanti di dalam ini, sehingga tidak bisa terima dirinya menjadi stres apa tuh. Nah, begitu mikir kemarin. Setelah masuk meneliti, yaitu makanya fokus meneliti, dan ternyata setelah bekerja di Kemenham, setelah enak sebenarnya penelitiannya para narapidana ini bukan hanya narapidana wanita, narapidana laki, karena
sekarang sistem pemasyarakatan sekarang itu yang ada di negara kita bukan menganut sistem penjara kayak dulu. Penjara dia ketika kau di dalam itu sebenarnya hak untuk hidupmu diambil. Itulah memanusiakan manusia dengan undang-undang pemasyarakatan tahun 95 kalau salah. Iya, 95. Artinya ada pembinaan yang diberikan dalam sehingga pembinaan itu nanti yang memudahkan para narapidana untuk menyesuaikan diri. Nah, ada kalau ibu di lapas perempuan itu, perempuan ini dia diberikan pembinaan itu kayak keterampilan kerja, dipanggilkan guru menjahit, dipanggilkan guru untuk baca tulis kalau dia tidak bisa baca, dipanggilkan mentor untuk pembuatan roti, dipanggilkan mentor untuk membuat kerajinan tangan. Itu kehidupan yang ada sekarang di dalam lapas. Makanya lebih mudah kayaknya sekarang penyesuaian diri sangat dalam penjara dibanding yang dulu karena banyak kegiatan. Jadi tidak hanya itu hanya untuk sebagai tempat efek jerah, tapi bagaimana membina orang yang mungkin berada di luar jalur untuk ketika dia keluar dia lebih siap untuk bermasyarakat. Makanya di dalam itu disiapkan untuk keluar nanti ada bekalnya. Makanya tadi ada pembinaan yang diberikan selain pembinaan keagama berikan juga untuk memberikan bekal ilmu bagi si narapidana, bekal ilmu agama. Mungkin kalau dia muslim diberikan bekal untuk baca tulis Al-Quran dan juga menamatkan Al-Quran di dalam, sampai mereka juga berikan tugas untuk menghafal beberapa ayat-ayat dalam ayat Al-Quran. Begitu dalam. Jadi sendirinya agak limit sekarang sehingga tidak ada lagi yang stres ketika ada di terus pertanyaan tadi Ais akan berulang nih. Ya, kutanya juga ada pertanyaan sekarang untuk para napi lapas, kutanya bagaimana masuk, tidak mau maka Pak, tidak enak di sini, 1 hari tahun kita di sini. Nah, artinya mereka tidak nyaman juga di dalam. Semoga itu menjadi efek jerah. Kembali lagi ke individunya sebenarnya kalau masalah itu. Kalau berpikir untuk masuk kembali lagi ke individu. Oh, jadi itu lapas bukan sebenarnya tempat untuk hukuman, punishment, efek jerah begitu Dika, tapi lebih pembinaan bagaimana ada aktivitas lain dan bisa jadi bekal kalau dia keluar dari situ gitu. Itu berarti Kak secara tidak langsung kayak diajar sublimasi begitu deh. Maksudnya kalau stres atau apa ada bentuk lain kayak itu kayak menjahit lah, apalah gitu ya Kak? Iya. Mereka diberikan kegiatan itu agar tidak bosan mereka di dalam. Oh, bukan yang kayak misalnya kan mereka pakai narkoba itu karena mereka stres. Tidak ada yang kayak ada kalau stres orang ada cara lain yang bisa digunakan selain narkoba, bisa dilakukan selain narkoba begitu. Di dalam juga itu ada kalau dia narapidana narkoba ini tidak sempat kutanyakan juga kemarin di lapas tempat meneliti apakah ada program ya, tapi setahu saya kan semua narkotika itu ada program rehab. Jadi mereka untuk teman-teman yang berat untuk kayaknya putus-putus tak mungkin HP-nya istri tak kan? Kita lagi nonton kayaknya atau enggak? Cek. Bentar ya. Iya. Pantul gitu. Pantul enggak? Sudah enggak? Ya. Undang Kak. Terbuka pintu kamarnya. Oke. Kalau itu tadi apa tadi ini Ais? Lupa ya.
Tadi untuk yang Jangan lupa tanya narkotika di lapas, ada kegiatan Ya. apa tadi? Titik-titik. Ada kegiatan bagi mereka, juga kegiatan kayak rehab. Artinya dia diberikan juga aktivitas tersendiri, pembinanya secara tersendiri bagi mereka. Berarti ada aktivitas berbedanya dari penghuni lapas yang lain. Ya, ada pembinaan khususnya mereka, programnya. Tapi itu tidak sempat saya tanyakan kemarin di lapas wanita di Binasa, ada atau tidak programnya. Pasti ada lah kalau lapas yang penghuninya narkotika pasti ada. Nah, itu salah satu juga dukung penyesuaian dirinya narapidana wanita. Kak, saya lanjut. Kita kan perempuan, kemudian narkotika. Nah, yang kita pilih untuk menjadi sampel itu, dia sudah lama di penjara kah? 3 bulan, 6 bulan, atau seperti apa? Nah, dari skripsiku sendiri, ada yang, kalau tidak salah ingat itu hari, ada literatur yang kuambil bahwa penyakit itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Tapi dikasih saran sama pembimbing, cari yang putusannya itu artinya hukumannya itu di atas 1 tahun setengah. Terus dia sudah berada dalam lapas itu paling tidak 3-6 bulan begitu. Jadi untuk jadi respon itu, dia punya masa pidananya 1 tahun setengah paling sedikit sampai 10 mereka, dan juga sudah berada di lapas itu 3-6 bulan. Bukan karena baru mungkin agak ya mungkin masih tahap adaptasi mereka. Kalau 3 bulan kita mikir ukur nah bilang itu literatur yang kubaca dari, sudah bisa atur sudah bisa ukur penyakitnya orang. Kalau misalnya minimal 1,5 tahun di lapas itu hukumannya, Kak, maksimal untuk pengguna narkoba itu berapa lama, Kak? Kalau yang saya tahu sekarang itu putus narkoba itu bahkan ada hukuman mati. Karena Tergantung berapa barang bukti yang didapat pada saat ditangkap. Kalau barang buktinya banyak, bisa saja hukuman mati. Bisa juga hukuman seumur hidup. Kalau dalam hukum kita itu paling tinggi itu 20 tahun. Tapi di atasnya itu seumur hidup dan mati. Narkoba macam-macam. Kalau dia terbukti sebagai bandar dan punya barang yang banyak, bisa saja hukuman mati. kalau dia pengedar juga. Ya, ketika dia pemakai dan dia pemakainya bisa direhab, ponisnya itu agak di bawah 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun. Kalau dia pengedar sekaligus juga pemakai, 5 tahun ke atas. Kayak gitu dia. Kalau yang saya hadapi narkotika selama di Kemenkumham, ada kemarin itu 15 tahun, tapi sudah bebas. Kak Inka, saya penasaran nih, operasionalnya kita penerima diri sama penyesuaian diri. Ya. Kita definisikan operasional kan nanti penerima diri kan, yang kita bahas. Definisi Ya, biasa kan kalau skripsi gitu nah, kurang jelas ya Semar. Ya, mungkin Ais ya, bisa ya. Saya butuh tahu Kak operasional dari penerimaan diri dan penyesuaian diri di penelitiannya Kak Herman. Kalau definisi operasionalnya, penerimaan diri dengan penyesuaian diri yang kuambil. Kalau penerimaan diri ini textbook nah.
Iya. Kalau penerimaan diri lebih ke bagaimana dia bisa mengakui dirinya, menghargai hal-hal positif dirinya. Dia mengakui bahwa dirinya masih berharga. Kalau dari beberapa kesimpulan yang kombil terkait penerimaan diriku, penerimaan diri yang kombil dalam skripsi itu, kalau penyesuaian diri, bagaimana dia bisa berbaur dengan lingkungannya, dia mendapatkan di lingkungannya, dia mengubah dirinya untuk bisa sama dengan lingkungannya, dan juga dia bisa mengubah lingkungannya sesuai dengan dirinya. Singkatnya kayak begitu kok definisi personalnya, penerimaan sama penyesuaian. Jadi penerimaan harga penyesuaian dia bisa berbaur. Terus saya lihat Kak, di data kan kita 50 subjeknya. Ya. Ya, enggak apa-apa kan kalau saya lihat 2624 sama 2525 penerimaan dirinya 2624, penyesuaian dirinya 2525 imbang. Iya. Iya. Agak teoritis kan jawaban. Berasa ujian ulang Dika. Tidak Kak, kalau kayak penerimaan diri saya dapat Kalau penerima 2624. kalau penerimaan dirinya itu lebih banyak yang negatif daripada yang positif. Kalau penyesuaian dirinya seimbang. Jadi mana begitu hari. Kalau penerimaan dirinya memang mereka tuh belum masih banyak apa masih mengalami negatif ki penerimaan dirinya rata-rata kalau dirinya ya itu tadi rendah tinggi positif sama negatif seimbang ki. Ini Kak, penerimaan di kita kan tadi aku minimal 3 bulan. Iya. Ya sudah. Masih kita yang paling lama berapa? Lama sudah di penjara paling lama. Mungkin itu berpengaruh ke kenapa Kenapa 3 bulan Semar? Iya Kak, lanjut Kak. Cek. Ayo kedengaran. Iya kedengaran. Paling lama itu Kak. Mereka di penjara sudah berapa bulan subjek Kak? Subjek Atau mayoritas 3 bulan semua? tidak ada ya beragam ki pembil itu subjekku kemarin ada 1 tahun lebih di dalam, ada yang baru 6 bulan, cuma ku cari kindat saya kemarin tidak kutulis dalam skrip itu kayaknya deh anunya masa pidananya lebih rinci, cuma yang kutulis usianya mereka yang jadi respondenku yang kuambil. Kalau tidak kuambil kemarin jadi saya tidak kutuangkan ke dalam skrip usia berapa lama pidananya, tapi jelas kemarin itu yang disarankan sama pembimbing menjalani masa tahanan itu lebih, dan dengan masa pidananya 1 tahun 6 bulan. Tidak kuambil berapa di dalam, cuma itu jina yang jadi acuanku 2-3 bulan lebih di dalam sama 1 tahun 6 bulan pidanaannya keputusan pidananya.
Kak Erwan, menurut Kak itu penerimaan dirinya lebih banyak negatif itu kenapa Kak? Kan kalau kita bilang tadi sebenarnya sudah cukup lama lah mereka di dalam. Kembali lagi ke kembali lagi ke kembali lagi ke bahwa sebenarnya itu penggunaan nafsu itu bagi wanita tidak menghilangkan mana rasa cemas. Nah, kurasa juga penyesuaian penyesuaian diri yang dilakukan di dalam nafas sudah resmi dengan mengikuti kegiatan yang ada di dalam. Cuma beberapa dari mereka itu kan bagi keluarganya di luar. Nah, dari itu mereka masih halo kapan tuh kayaknya suara cek Putus-putus, Kak. putus kita. Iya, tapi tetap kedengaran. Nah, dari situ nih itu kan mereka pakai narkoba untuk mengurangi cemasnya tuh, tapi setelah dia hilang semua itu, hilang efeknya itu, kembali gitu rasa cemas. Nah, ditambah lagi di dalam tempat yang saya tanya, mereka mengkirkan bagaimana kalau keluar ke ini masih tidak ingat aku. Nah, pertanyaan saya begitu sebenarnya yang menganggap dirinya tidak berharga mi, sehingga bilang sia-sia mi nih hidupku. Pertanyaan-pertanyaan pemikiran seperti itu yang muncul dalam si narapidana ini, sehingga sulit untuk menerima dirinya, meskipun penyesuaian diri yang dia lakukan itu sudah bagus mi. Dia ikut kegiatan-kegiatan, dia laksanakan kegiatan pembinaan yang ada di lapas rutan, tapi kembali lagi dari hasilnya ternyata penyesuaian diri yang dilakukan itu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan itu kayaknya belum maksimal. Nah, makanya sarankan untuk ini kusarankan untuk pada saat itu ya, kusarankan untuk lebih giat lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kaum wanita. Nah, sekarang kan tidak pernah kembali ke sana. Sekarang di sini tempat bekerja, di lingkungan kerjaku, terutama perempuan, mereka sudah lagi dalam pembinaannya itu yang betul-betul mengarah kepada keinginan-keinginannya. Membuat kue, membuat kerajinan tangan, gantungan kunci dan lain sebagainya. Nah, dengan mereka melakukan aktivitas seperti begitu, merasa lagi dirinya ternyata masih bisa aja, masih ada kemampuan yang bisa kusimpan dalam diriku, bisa aja bikin kue ternyata. Bikin kue ini mungkin bisa jadi modal bagi saya nantinya di luar. Pas saat keluar bisa buka usaha toko kue kah. Nah, makanya di saran skripsiku kayak begitu, memberikan pembinaan yang lebih kepada narapidana itu sehingga menjadi modal bagi dirinya sendiri untuk keluar. Nah, itu yang kudapat di lingkungan kerjaku sekarang. Ternyata memang butuh pembinaan-pembinaan seperti begitu supaya merasa berharga dirinya. Nah, ketika harga diri otomatis, oh iya, ku jalani nih penjara sebagai pencucian dosaku tuh misalnya di dalam sini, dalam lapas. Nah, tapi ketika dia sudah keluar, dia sudah siap lagi memulai hidup barunya, bekal yang ada di dalam lapas, entah itu dia mau buka toko usaha, toko kue kah, dia mau membuka jasa jahit kah, itu. Nah, di sana kemarin memang mungkin kurang kompleks pembinaan seperti begitunya, tapi sekarang kayaknya sudah lebih kompleks. Di lingkungan aku agak bagus. Kalau data yang punya sendirinya imbang Kak itu kemarin kita dapatnya karena apa Kak? Kalau imbangnya 25-25-nya Kan, itu iya 25-25. ya 25%, 25 dari 50 25 yang masih penyesuaian dirinya rendah, tinggi.
penyesuaiannya tinggi. Itu tidak kupetakan secara langsung di sini kemarin. Cuma menurutku sendiri dari hasilku di lapangan sendiri kulihat itu hari, kebanyakan juga dari mereka masih berkelompok. Artinya mereka belum bisa berbaur secara luas sama teman-teman yang lain. Mereka mungkin ketika ada kelompok ini dari saya kelompok ini kak, saya kelompok ini kak. Artinya dia belum bisa menyesuaikan dirinya dengan semua yang ada dalam lingkungan itu, semua yang ada di tempat itu. Mungkin juga dari semua yang menjadi subjek kemarin itu ada beberapa yang memang baru, artinya masih di bawah 1 tahun di dalam. Apa potensi yang paling besar terjadi Kak, kalau misalnya di lapas penyusuan dirinya narapidana tidak bagus? Nah, ini sebenarnya yang lebih menarik Kak bahas sama teman-teman. Stresornya seseorang ketika berada dalam lingkungan asing itu pasti tinggi. Mungkin teman-teman tahu Ji, ketika berada pada tempat-tempat yang baru, ketika berada tempat-tempat yang merasa dirinya terpojokkan, artinya stresornya tinggi pasti. Nah, ketika dia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya tersebut, nah itu bisa saja berefek pada gangguan kejiwaan. Nah, mungkin teman pernah mendengar ada beberapa tahanan atau mungkin narapidana sampai bunuh diri. Mungkin ditambah lagi stigma negatif dari masyarakat bahwa, kau narapidana mantan napi kok, gitu tuh dapat stigma kayak begitu. Mungkin kalau keluar dia pikir ditambah lagi keluarganya di luar dicemooh mungkin masyarakat luas, kenapa itu anakmu ternyata pakai narkoba. Hal seperti begitu ketika dia tidak bisa hilangkan dalam efeknya tadi itu. Nah, penyesuaian diri penting bagi narapidana supaya pikiran-pikiran seperti begitu hilang dari dirinya. Nah, ketika dia mampu menyesuaikan diri, dia mampu bersosialisasi dengan teman-temannya, bersosialisasi dengan lingkungan lapasnya, bersosialisasi dengan petugasnya, mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh lapasnya. Nah, itu yang bisa mereduksi pikiran-pikiran negatifnya, sehingga dia mengurangi risiko untuk dia stres, cemas, atau sampai mengalami berpikiran untuk bunuh diri. Artinya kalau mau meningkatkan penyesuaian dirinya narapidana di lapas, harus lebih banyak kegiatan, kayak kegiatan mereka saling bersosialisasi. Iya, kalau dalam skripsiku sendiri tuh ada kubahas aspek-aspek penyesuaian diri, kayak persepsinya sama dirinya sendiri, bahwa masih sama dirinya, ya salah kak, aku terima ini salah kak memang, karena memang itu kalau menggunakan narkotika secara hukum memang tidak secara hukum memang salah ki. Nah, itu pertama, persepsi sama dirinya dulu. Terus bisa mengatasi stres sama kecemasannya, gambaran dirinya yang positif. Iya memang pemakai narkoba katanya masih ada kesempatan untuk berubah. Nah, gambarkan bahwa masih ada sisi positif dalam diri. Dia juga bisa mengekspresikan emosinya, artinya saya pikir hal seperti ada kegiatan yang bermanfaat yang bisa dilakukan, kayak ikuti pembinaan. Terus bagaimana hubungannya dengan itu tadi narapidana yang lain. Nah, aspek-aspek yang kuambil dalam skripsiku itu sebenarnya yang teman-teman di dalam harus dilakukan supaya bisa kita terima bahwa ya memang salah kak, tapi ini kesempatan. Kalau boleh saya bilang,
skripsiku ini tentang penerimaan diri, ada apa? Ada kemarin saya ambil dari kata-katanya seniorku bahwa orang yang berada di dalam penjara adalah orang-orang yang beruntung. Karena kenapa? Mereka masih mendapat kesempatan untuk berubah. Orang melakukan tindak pidana, tetapi belum melakukan tindak pidana, tapi masih dalam kejaran aparat. Sorry kali. Bisa mereka yang ada di luar itu tidak dikasih kesempatan untuk berubah, terus tiba-tiba meninggal. Nah, makanya Nabi, kau di sini semua narapidana adalah orang-orang beruntung karena masih ada kesempatan untuk berubah. Ketimbang orang di luar tiba-tiba ditangkap, ditembak sama aparat, meninggal belum sempat berbuat baik itu. Ais ada yang bertanya kan Ais? Enggak Kak, tapi tadi pas Ki bilang Kak Herman tentang kalau misalnya orang punya pemikiran kalau keluar Ki nanti dicap Ki orang pernah ini masuk penjara, bahaya, jangan dekati, malah akhirnya terasingkan toh Kak. Ya, ya. Pernah itu kan maksudnya dia tahu secara sadar Ki mengalami itu dibanding kasusnya mau sama dengan orang yang pernah di rumah sakit jiwa. Toh Kak, karena dia pasti pikir kalau keluar orang kada orang pernah itu, orang gila itu belum sih sembuh. Berarti untuk seperti itu Kak, bukan cuma pelaku tapi masyarakat umum juga harus tahu tuh Kak bagaimana. Kayaknya ada juga dibahas dengan Kak Kiki kemarin nih Kak, bagaimana caranya supaya masyarakat bisa memberi kesempatan lagi dengan orang-orang yang baru keluar dari penjara begitu. Minum dulu, Dek. Silakan Kak, silakan. Saya disponsor sama Le Mineral sama Bosmo. Honda. Kalau masalah stigma ketika keluar dari dalam penjara itu sama sebenarnya dengan ketika kita baru selesai keluar dari mana kita menghindari stigma seperti itu. Nah, makanya ketika ada di dalam, mereka diberi kesempatan untuk mereka diberikan bekal berupa pembinaan tadi supaya kalau keluar saat arah itu kemana. Nah, mungkin saya jelaskan lagi di sini, ketika narapidana berada dalam lapas, itu pembinaan diberikan pada dia secara langsung. Kalau dia berminat pada jahit, dia diarahkan untuk ikut jahit. Kalau dia berminat di tetap muda, pasti pembinaan untuk mempemuati. Nah, ketika keluar sudah ada bekalnya. Muka lari ke sini nanti. Ketika dia keluar, dia tidak bebas namanya. Dia masih tidak di integrasi ini namanya. Dia dikembalikan ke masyarakat. Prosesnya seperti itu. Mengembalikan si narapidana ini ke masyarakat, tapi masih dalam tahap pembimbingan. Jadi ini narapidana dia keluar, dia belum bebas itu sebenarnya. Dia masih ceritanya ada masa percobaan. Dia masih dibimbing lagi sama ketua ya, disinkronkan ke antara pembinaan yang kita berikan. Kalau dia dapat menjahit, dia dibina ke arah situ. Sampainya dia bisa diterima di masyarakat itu. Jadi ya itu debit. Kalau yang kedua itu bagi narapidana yang harus jangan kita tambah stigma bekas napi kau. Nah itu sebenarnya agak tidak disarankan bagi masyarakat luas untuk memberikan stigma begitu kepada mantan napi. Kita terima dia sebagai masyarakat pada umumnya. Makanya ya itulah tugasnya Balai Pemasyarakatan atau Kementerian Hukum untuk memasyarakatkan kembali para warga binaannya atau mantan napinya. Kak, ini saya punya 2 pertanyaan terakhir Kak. Kalau untuk saya, yang pertama itu
apa hikmah yang kita dapat Kak meneliti ini. Terus yang kedua kan sebenarnya sudah dimention tadi sama Ais di awal, tapi saya penasaran. Ada hubungannya Kak, baik itu jalur langit kita teliti terkait ini, kerja tak pun juga. Iya, inilah bisa dibilang yang kita teliti tempat kerja sekarang di lapas. Kalau hikmah dari Kombil sendiri ini narapidana, mungkin ini kodenya Tuhan nanti kerjamu nanti tidak jauh-jauh dari narapidana gitu. Mungkin itu kalau hikmahnya saya ambil itu ya. Mungkin sudah dikasih sebenarnya bocoran sama Tuhan bahwa nanti kerjamu tidak jauh-jauh dari narapidana. Kalau kenapa pilih ini dengan yang sekarang, saya tidak pernah menyangka juga sebenarnya hukum. Kenapa? Yang pertama, yang ku tahu dulu sebelum masuk ke kerja, Kementerian Hukum itu hanya lapas, lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, rutan toh. Nah, untuk masuk ke situ tuh ada yang namanya pengukuran tinggi badan dan lain sebagainya tuh. Kayaknya tidak berpikiran ke situ, ternyata ada penerimaan untuk balai pemasyarakatan. Nah, di balai pemasyarakatan ini kita bisa gunakan ijazah S1 untuk mendaftar. Kan kalau penjaga tahanan itu kita menggunakan ijazah SMA. Ternyata bisa kita gunakan ijazah S1 untuk mendaftar di Kementerian Hukum. Dan ternyata di situ tidak ukur tinggi orang, makanya agak enak di pendaftaranku memenuhi syarat ya ceritanya. Dan ternyata ilmu psikologi yang tadinya kesasar Kak, itu yang kasih kerja Kak ternyata. Makanya sudah ada tsunami alurnya dari langit ini untuk sampai Kak di tahap sini, sampai penderitaanku juga narapidana. Makanya ya enggak tahu, mungkin ini jalannya saya cuma ikut saja mengalir. Dan ternyata pemasyarakatan itu luas Ki. Berbicara tentang narapidana itu luas Ki. Karena dulu orang tahu sistem penjara, orang masuk dalam penjara pasti disiksa, ternyata tidak. Di dalam itu kita memanusiakan manusia, sama di ilmu dasar tadi psikologi, bagaimana kita memanusiakan manusia. Dan bersyukur di psikologi bisa kuterapkan ilmu kepada narapidana. Bahwa ternyata hidup dengan orang lain, memang konsep dasarnya sebagai orang psikolog itu konsep dasar untuk semua kehidupan. Mau hidup di manapun, itu yang kita pakai memanusiakan manusia. Jadi bersyukur Kak untuk jalan jadi tentang narapidana, ternyata dapat jauh pekerjaan jauh dengan narapidana. Bisa Kak tiap hari keluar masuk penjara. Termit Ais masih termit. Oh iya Kak, sorry. Misal ini Kak, ada dari teman-teman atau adik-adik yang juga mau meneliti di lapas. Ada enggak tips tak? Misalnya dari kemarin kita kendala, terus dapat solusi yang bisa kita bagi ke adik-adik supaya nanti dia bisa lebih cepat. Kalau di luar dari judulku sebenarnya masih banyak yang bisa di lapas rutan. Mungkin tadi contohnya tapi kalau satu, kalau mau tadi tentang narapidana, ada hal yang menarik sebenarnya selain untuk tentang wanita juga anak, narapidana anak. Kalau saran sama teman-teman mau teliti tentang narapidana anak, bagaimana apa banyak lupa pada psikologi sebenarnya. Tapi intinya kalau subjeknya lebih enak gitu tentang anak. Lebih anak lapas tadi. anak itu yang di Maros ya Kak? Di mana? Maros ya, ada Maros lapas anak. Sudah ada beberapa sebenarnya tentang anak. Mungkin variabelnya susah dikembangkan. Kalau saya saranku yaitu anak bagaimana. Iya. Nah itu Intok Angga. ya Kang. Ya. Karena banyak orang transgender tapi bingung mau masuk lapas mana kalau buat kejahatan. Apa tadi pertanyaan Kang di atas? Kalau misal ada napi transgender bakal masuk lapas mana itu Kak Herman? Tetap lapas
sesuai dengan Jenis kelaminnya. jenis kelamin laki. Kalau contohnya kemarin Lucinta Luna tetap dilepas laki-laki, bukan dilepas perempuan. Karena dia Oh gitu ya. laki-laki. Ada dari Kak Fahmi lagi Kak. Kalau Kak Herman ada kesempatan meneliti lagi topik apa yang mau diambil? Kalau untuk kesempatan meneliti, saya lebih tertarik sebenarnya teliti tentang narkoba lagi, terutama tapi saya mungkin berganti dari narapidana wanita ke laki-laki, tapi belum tahu mau ambil variabel apa. Tapi yang jelas intinya saya masih mau mendalami tentang bagaimana pengguna narkoba itu sampai mereka menjadikan narkoba itu sebagai obat kuat untuk diri sendiri. Tapi belum ada kesempatanku untuk meneliti itu. Terus yang kedua selain itu yaitu tentang anak, karena sekarang juga banyak kasus anak yang saya karena kami juga di tapi kasus anak, setiap anak berhadapan dengan hukum kita dampingi anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi. Saya juga tertarik meneliti itu untuk meneliti lagi teknikalitas dua antara narkoba atau anak. Sebenarnya Kak Muka tanya juga tentang kan ada narkoba yang sebenarnya juga bisa bermanfaat seperti ganja begitu. Ada juga orang yang sekarang sudah menyuarakan tentang bagaimana ganja bisa dipakai obat gitu ya. Tapi mungkin kayaknya di lain waktu, Peace. Semoga Kak Herman meneliti tentang itu. Jadi kalau sudah kita undang lagi nih Kak. Amin. Amin, amin. Kenapa tadi Oke sama deh. coba ada cerita? Mau jawab Kak Angga, Kak? Aduh. Kalau cerita mungkin tentang narkoba, saya tidak ada, cuma tertarik aja kenapa bisa sampai ada napi yang menjadikan Tuhan itu narkoba. no. Kalau tidak ya kalau dia tidak dapat narkoba satu hari, kayak tidak lihat Tuhan satu hari gitu. Menjadikan narkoba Tuhannya di kan? Ya. Oke deh, tadi Iya. sudah pertanyaan terakhir dari Kak Sumardi. Kalau Ada satu lagi saya. Satu Kak. lagi. Sorry. Oke. Tadi saya lupa tanyakan Kak. Kan biasanya kami kan sebenarnya meminta pemateri atau peneliti bahas skripsinya. Nah, jangka panjangnya kami ke depan misalnya satu variabel, misalnya penerimaan diri. Kita bisa bahas lebih panjang penerimaan diri, bagaimana orang penerimaan dirinya meningkat dan seterusnya. Boleh enggak Kak Herman sharing ke kami untuk memiliki penerimaan diri yang tinggi itu Kak, langkah-langkahnya kayak gimana Kak? Kalau misalkan saya bisa saja mungkin ke tempat baru lah, bukanlah penjara maksudnya, ke tempat baru, ke lingkungan baru, penerimaan dirinya apa langkah-langkahnya supaya saya memiliki penerimaan diri yang bagus. kalau kan penerimaan diri intinya itu bagaimana dia bisa menilai dirinya dengan bagaimana dia bisa menerima memberikan penghargaan positif terhadap dirinya. Jadi itu kedepannya kalau ada yang mau meneliti tentang penerimaan diri dan mau meningkatkan penerimaan diri, bukan hanya kasus narapidana saja, orang yang menderita penyakit itu butuh juga penerimaan diri positif, bangkit dari keterpurukannya. Yang pertama ya itu sikap percaya sama dirinya sendiri bahwa saya ini masih berharga. Terus dia bisa terbuka sama orang lain, terima masukan dari orang lain, harus kau begini nanti, harus kau begini. Entah itu dia berupa saran atau kritikan, dia harus terima. Terus mampu juga dia nilai dirinya, oh bahwa saya kemampuanku sampai di sini Ji, tidak bisa kalau lebih dari sini. Kalau lebih dari sini mungkin tidak bisa kau lakukan, sehingga tidak tercapai apa yang aku mau, sampai sini batasanku. Terus jujur sama dirinya bahwa oh iya, ini bisa aku saya main bola Ji, tidak bisa kak saya berenang, contohnya gitu. Nyaman dengan dirinya, artinya dia lakukan sesuatu itu sesuai dengan kemauan dirinya, bukan diatur oleh orang lain gitu. Dia juga bisa memanfaatkan kemampuannya, artinya supaya saya kemampuan ya mungkin di bidang olahraga di sepak bola contohnya, tidak ada di olahraga renang, ya aku memanfaatkan ini, aku maksimalkan ini kemampuanku sendiri yang aku punya dalam diriku. Artinya main bola saja, tidak usah berenang, mandiri dan mencari banyak pengalaman lagi. Terus terakhir bangga sama dirinya, artinya meskipun
berbeda dengan orang lain. Contoh, mohon maaf, dengan banyak teman-teman di luar sana yang masih memiliki kekurangan, contohnya tidak bisa melihat tapi bisa memiliki suara yang merdu, ya bisa bangga dengan dirinya sendiri bahwa bisa aja meskipun ada kekuranganku, artinya bangga dengan diriku. Mungkin seperti itu kalau penerimaan diri, bagaimana meningkatkan penerimaan diri, itu yang dari saya. Sempat ada juga Iya, siap Pak. Silakan Ais, lanjut Ais. Iya, tadi itu pertanyaan penutupnya Kak Asmar. Makasih banyak Kak. Terus dari Kak Herman sendiri ada tidak yang mau kita sampaikan sama penonton Saya Iya atau tim Saya Iya sebelum ditutup? Kalau saya sendiri, untuk saya sendiri, terima kasih sudah menjadikan skripsi teman-teman tidak hanya berdebu di perpustakaan. Terima kasih sudah bermanfaat. Terima kasih sudah menjadikan saya kembali membuka skripsi saya yang sudah 5 tahun tidur, dan sudah dan sebenarnya skripsiku ini sudah diminta untuk dilanjut sama orang kantor, tapi saya belum punya waktu. Orang kantor sudah tawari saya untuk melanjutkan ini penelitian, tapi saya belum mau dulu. Terus untuk teman-teman di luar sana, apapun kondisi dirimu, tetap anggap dirimu sebagai orang berharga. Kalau peneliti tentang penyesuaian diri, mau sharing sama kami, oke, boleh. Saya terbuka sama teman-teman. Ada yang mau ambil Ada yang mau ambil skala saya juga, kita bisa saling berbagi. Alhamdulillah sudah ada 2-3 orang yang pakai, membimbing juga, ya, manfaatnya untuk teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih untuk saya sudah memberi ruang bagi teman-teman. Mungkin kedepannya topik yang dibahas mungkin lebih menarik lagi. Bisa Amin. Ini Kak Angga, psikologi, jarang-jarang orang di Indonesia yang punya basic psikologi. Kak Angga mungkin sudah. Iya. Kak Angga, Oke deh, makasih banyak Kak Herman, makasih banyak Kak Asmar. Siap, makasih banyak Herman, Ais, makasih banyak. Makasih banyak untuk kakak-kakak yang sudah bergabung dari awal sampai akhir live Iya Iya. Terima kasih untuk komentarnya yang menghibur. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri break hari Makasih ini. banyak, Herman. Sampai bertemu break episode berikutnya. Assalamualaikum. Makasih banyak Herman. Makasih kakak. Kasih Kak.